Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita senantiasa sehat dan berada dalam lindungannya. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bab 8 yang akan membahas tentang menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Materi bab 8 ini insyaallah akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pada part 1 di video ini akan membahas tentang nafsu syahwat. Kemudian pada video berikutnya part 2 akan membahas tentang ghadab. Toyib, langsung saja kita akan membahas tentang nafsu syahwat. Kenapa hawa nafsu diciptakan? Nah, pada hakikatnya semua manusia memiliki nafsu, karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu, dan manusia tidak bisa hidup jika tidak ada hawa nafsu. Andai kata nafsu makan dicabut misalnya, pasti binasalah manusia. Jika nafsu terhadap lawan jenis dihilangkan, mereka tidak akan punya keturunan dan akhirnya akan binasa. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita uraikan sebagai berikut. Mulai dari yang pertama, pengertian nafsu syahwat. B. Bahaya mengikuti nafsu syahwat. C. Cara menundukkannya. Dan D. Hikmah menundukkan nafsu syahwat. A. Pengertian nafsu syahwat. Syahwat secara lughawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Adapun secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal besar, yaitu 1. Syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya. 2. Syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinaan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. 3. Syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halangi. B. Bahaya menuruti nafsu syahwat. Salah satu sifat dari nafsu syahwat adalah tidak pernah terpuaskan. Di saat kita menuruti satu keinginannya, nafsu itu akan menuntut hal lain dan akan terus begitu hingga tidak akan ada habisnya. Mempunyai satu gunung emas pun masih tidak cukup, ia masih ingin lebih. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan mementingkan agamanya dan tidak mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali akan mengakibatkan bahaya besar sebagai berikut. 1. Merusak potensi diri seseorang. 2. Mendatangkan kesusahan dan kesempitan. 3. Mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. 4. Melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, dan lain sebagainya. 5. Lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. 6. Dampak menuruti nafsu syahwat, kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. 7. Nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran agama. C. Cara menundukkan nafsu syahwat.
Walaupun memenuhi kebutuhan hidup yang disukainya itu dibolehkan, namun bukan berarti seorang mukmin dibolehkan selalu menuruti hawa nafsunya, bahkan dia harus mengendalikannya. Wajib bagi kita berusaha untuk menundukkan nafsu itu demi keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat dengan jalan sebagai berikut. 1. Meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Dengan mujahadah. Mujahadah di sini artinya adalah berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. D. Hikmah menundukkan nafsu syahwat. Nafsu syahwat pada diri manusia itu tidak boleh dihilangkan, tetapi penting untuk ditundukkan dan diarahkan sehingga akan memperoleh manfaat kebaikannya sebagai berikut. 1. Menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. 2. Hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. 3. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan 4. Disukai banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.